Selamat datang di Bull Trader Effect YouTube channel. Nah, di channel ini atau di video kali ini kita akan tes 50 kali indikator. Jadi ini series yang terbaru. Kita akan tes strategi-strategi yang ada di luar sana. Kita akan tes secara manual selama 50 kali. Dan nanti kita bakalan tahu win rate-nya itu berapa, strategi ini bagus apa tidak, modal dari sekian menjadi berapa. Itu nanti kita akan tahu di ending sessionnya. Jadi stay tuned and let's get started. Oke, nah sekarang kita akan tes EMA 50 cross EMA 100. Minggu kemarin kita sudah tes EMA 21 dengan EMA 50, itu sangat populer sekali. Kemudian stokastik dan kalau nggak salah EMA juga kita sudah pernah, EMA RSI juga kita sudah pernah. Jadi kita akan bahas sekarang EMA 50 dengan cross EMA 100. Oke, cara testingnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu modal tetap kita menggunakan $5.000, kemudian menggunakan trading view untuk enternya, jadi kita nanti enter secara manual. Kemudian risk and ratio 1:2, jadi ketika stop lossnya 10, TP nya ya 20, ketika stop lossnya 20 ya TP nya 40, jadi 1:2, enggak 1:1, katakanlah 10 stop loss 10 TP, no, jadi kita 1:2. Kenapa? Kalau 1:2, katakanlah Anda itu untung 1 kali, gagal 2 kali, berarti kalian BEP. Oke, jadi tidak untung, tidak gagal, tidak loss, padahal kalian gagal 2 kali, untung 1 kali. Nah, itu kenapa risk and ratio. Di sini juga kalian bisa kita selalu bilang 100%, kalian tidak perlu 100% untung di market. 40% untung di market aja, 40% itu kalian sudah make money di market. Itu maksudnya ya risk and ratio-nya 1:2. Oke, resiko 2% flat. Jadi kita tidak naik turun tidak, tapi flat 2%. Maksudnya apa sih Mas? Kita meresikokan 2% dari modal kita. Modalnya adalah tadi berapa? Modalnya adalah 5.000. Berarti 2% dari 5.000 adalah $100. Kita kita meresikokan 100 mendapatkan 200. Nah, itu sebenarnya namanya 1:2, resiko 2%. Oke, testing mulai tanggal 1 Januari 2019 menggunakan USD CAD. Jadi saya testing semuanya sama biar resultnya itu tidak berbeda. Kemudian tes sebanyak 50 kali. Yes, stop loss di atas high sebelumnya. Ketika high atau low sebelumnya, ketika stop loss itu Anda enter, stop lossnya berarti ketika seperti ini Anda enter di sini, stop lossnya ya di atas sini. Kalau lagi bullish, kalian enter di sini berarti stop lossnya di bawah low sebelumnya. Tetapi ketika sangat tinggi sekali candlenya, satu candle aja sangat tinggi, berarti stop lossnya adalah di tengah-tengah. Karena kalau di sini itu terlalu panjang dari testing yang sudah kita lakukan, kita lebih berbagus untuk testing ke depannya. Jadi kalau terlalu panjang, kita pakai separuh dari candle itu. Kemudian ada namanya 1 kali per trade. Jadi kita tidak terlalu over trade, 1 kali trade. Kalau ada yang masih jalan, ya kita nggak enter. Ketika yang ini sudah selesai, ya kita enter setelah itu. Jadi maksimal trade adalah 1 per trade. Oke, EMA. Apa sih EMA itu? Exponential Moving Average atau Moving Average. Average adalah rata-rata dari pergerakan market. Jadi kalau dibilang 20 berarti rata-rata dari 20 candle terakhir. Oke. Ada dua sebenarnya, ada banyak sebenarnya. Ada smooth, simple, FOAP juga banyak. Yang paling rame itu biasanya simple sama eksponensial. Oke, kalau yang simple mengukur arah trend selama periode waktu tertentu. Hanya menghitung rata-rata harga. Jadi SMA ya simple, dia cuma menghitung rata-rata harga ke belakang. Kalau EMA itu lebih
di banyak bobot data yang lebih terkini, jadi lebih berat. Contohnya ketika EMA di sini, ini harganya SMA di situ, EMA itu lebih bawah, jadi lebih agak ada bobotnya di itu, data yang lebih terkini. Oke, itu untuk EMA. Oke, kita lanjut ke testing. Sebelum kita testing, saya kasih tahu dulu caranya menaruh EMA. Oke, di TradingView atau di MetaTrader kalian juga pasti ada namanya indikator. Kemudian cari moving average. Moving average, kalau di MetaTrader kalian klik moving average terlebih dahulu, kemudian kalian rubah menjadi eksponensial. Double klik, kita rubah menjadi 50, kita rubah menjadi 100. Boom. Nah, dapatlah kita yaitu moving average 50 dan moving average 100. Nah, dari sini. Jadi kapan kita bisa enter? Kita enter ketika ada crossover. Oke. Kita enter ketika ada crossover. Ya, ketika ada crossover dia naik secara drastis. Nah, dari situ nanti kita bisa enter di situ. Let's get started. This strategi ini sangatlah bagus ketika trend. Jadi saya bisa melihat dari beberapa tes saja, itu ketika kita untung, ketika kita win, pergerakannya itu sangatlah signifikan naiknya. Kayak ketika buy itu buy terus menerus, ketika sell terus menerus. Itu yang saya lihat dari pergerakannya. Jadi ini bagus sekali untuk di trailing stop. Tapi kelemahannya ketika konsolidasi kalian gagal, kayak kena stop loss banyak sekali, up down, tapi tidak sebanyak yang kita tes kemarin, yaitu tes 21 sama 50 itu nggak sebanyak yang kemarin. Jadi ini I think it's much better, tetapi harus di trailing ya. Trailing maksudnya apa sih? Trailing itu adalah ketika kalian open posisi, kemudian harga itu sudah menyentuh TP20, kalian trailing. Ketika TP20 kalian ubah TP-nya menjadi 40 pip, stop loss-nya juga berubah. Oke, jadi waktu harga naik itu stop loss TP itu tetap naik terus otomatis. Itu namanya trailing. Itu kelihatannya bagus kalau memang naik ya, naik banget. Kemudian kelemahan yang lain kalau kita bisa lihat itu pergerakannya. Jadi pergerakan ketika candle itu panjang sekali, itu kayak stop loss-nya itu kayak nggak masuk akal. Jadi panjang sekali, tapi endingnya bakalan apa? Tetap untung endingnya. Nah, kemudian kalau kalian bisa lihat di profit, area profit di sebelah kanan itu ada 200 sama 100. Nah, kita lihat 200 ketika untung, 100 ketika gagal. Jadi ini namanya adalah risk and ratio dan juga risk management yang bagus. Jadi setiap kali gagal masih tetap sama, berapa persennya, 1%, 2% itu tetap sama terus menerus. Konsistensi is the key. Jadi nggak salah-salah. Oke, saya biarin aja sampai selesai. Oke, nah ini hasil dari testing kita. Kita bisa lihat
win loss win loss loss win loss 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 win 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 win, banyak winnya, banyak juga lossnya. Ini waktu loss in 5 kali dalam satu apa namanya, terus menerus, luar biasa. Modal awal 5.000, number of trade 50 sesuai yang kita janjikan, jadi 50 kali trade, untung 22, loss 28, jadi lossnya lebih banyak selama kita tes selama 50 kali. Jadi win percentage adalah 44%. It's not good, it's not great of course, tetapi kalian bisa lihat dari 5.000 kita untung menjadi 6.600, jadi masih untung 1.600 kali 50 kali trade. Kalau kalian berpikir, lah, oh begini ya, kenapa kok saya tetap gagal di forex? Berarti kalian return ratio-nya nggak bagus. Kalau kalian lihat sekarang aja, saya enter manual menggunakan trading view, itu dari modal 5.000 kita bisa menjadi 6.600. Win percentage atau kegagalan itu 28, lebih banyak daripada winnya, tapi tetap masih untung. Makanya saya bilang forex is a long term. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Apa kesimpulannya semuanya? Kita tes itu berakhir pada Agustus 2019. Kita mulai dari Januari, selesai Agustus. Berarti 7 bulan kita sudah selesai. 7 bulan, dari 7 bulan itu mendapatkan 1.300. 1.000 berapa tadi? 1.200-1.300an dolar. Which is, it's okay. Not great, tapi it's okay. Right? Kurang begitu bagus. Kenapa? Ketika konsolidasi Anda hancur. Oke, dan juga ketika apa namanya, candlenya itu sangat panjang, stop lossnya itu sangat-sangat gila sekali. Entry sangatlah telat benar. Jadi entry-nya di sini sebetulnya sangat-sangat telat daripada yang kemarin. Kemarin lebih cepat entry-nya. Jadi maksud saya apa sih cepat sama enggak? Maksudnya ketika dia crossover, tren jalan. Nah, ini crossovernya telat sekali, baru trennya jalan. Itu maksud saya. Jadi agak telat daripada yang kemarin. Kemudian stop loss-nya sangat besar karena enternya telat, pasti stop loss-nya juga agak besar. Gagal ketika konsolidasi dan bagus saat trending market. Ketika trending market is luar biasa sekali, sangat. Ketika naik ya, ketika naik dia kayak naik. Itu sangat bagus sekali ketika trending. Tapi ketika konsolidasi kalian keok. Nah, saran saya ketika kalian ingin menggunakan ini, itu bagusnya di trailing karena itu bagus. Contoh, sekarang trading di area sini, stop loss kalian di sini, TP di sini. Oke, harga itu mau menyentuh TP. Nah, di area TP kalian taruh trailing kan, otomatis ini dirubah menjadi di sini stop lossnya itu naik ke area sini, jadi terus naik. Kemudian ini berubah lagi menjadi di sini, stop lossnya menjadi di sini, kemudian naik lagi, naik terus. Itu namanya trailing. Sistem ini bagus untuk itu kalau saya lihat, karena pergerakan ya luar biasa bagus. Jadi itu untuk kesimpulan dari semua yang sudah kita lakukan. Terima kasih again. Kalau masih belum, silakan join, follow Instagram saya aditama.rizky atau cari aja Rizky Aditama. Facebooknya juga silakan dicari Rizky Aditama. YouTube, LinkedIn, TikTok juga dicari nama saya, semua ada di situ. Jadi silakan dicari. Subscribe juga channel YouTube ini karena kita ada prediksi market setiap hari Minggu jam 8. And I will see you next video. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. And again,
like button dan juga komen di bawah, karena kita baca semua komen Anda dan juga kita balas komen Anda. Jadi jangan lupa untuk komen dan subscribe. Kalau ingin lebih banyak video dari kita, video edukasi lain dari kita, silahkan cek di sana, cek di belakang di sana, di bawah dan di bawah. I will see you in the next video. Bye.